Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan ambillah bekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat agung dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam bulan ini ada satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi amal-amal yang lain, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma amila adamiyyu min amali yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak keturunan Adam pada hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada yang lain dari memotong hewan korban. Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Qatibillah rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban setiap tahunnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah absen dalam beribadah kurban. Setiap tahun beliau berkorban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Sehingga sampai Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu dan tidak dalam perjalanan. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, marilah kita berniat dengan sungguh-sungguh, berniat yang kuat dalam hati kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban ini setiap tahunnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa memberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini ada fenomena yang menarik. Ada begitu banyak orang yang secara ekonominya biasa-biasa saja, ekonominya pas-pasan, tapi dengan semangat penuh, dengan semangat keimanan yang luar biasa, dia menabung dari rupiah demi rupiah, mengumpulkan rupiah demi rupiah selama setahun hanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Ada juga orang yang secara ekonominya mapan, secara finansial, tetapi tidak mau berkorban hanya karena lemahnya iman atau mungkin tidak mengerti tentang keutamaan ibadah korban tersebut. Ada juga orang yang berkorban secara bermalas-malasan dikarenakan dia cinta kepada harta yang berlebihan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Filosofi korban ini
Yang kita sembelih adalah hewan korban baik kambing maupun sapi, tetapi pada hakikatnya kita sedang menyembelih sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Sifat hewaniyah yang ada pada diri kita ini, jikalau kita tidak menyembelih, jikalau kita tidak tekan, maka dia akan menjadi sifat buruk yang liar, sehingga akan menimbulkan gelap gulita bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya orang yang sifat hewaniyahnya tumbuh liar di hati kita, dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dijauhi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dengan keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins." Sungguh kata Allah, akan saya penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu memiliki hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, tetapi dengan matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun. Mereka itu punya telinga, la yubsiruna biha, la yasma'una biha, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian ketika kita memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenung kebesaran Allah, ketika kita punya mata tetapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, ketika kita punya telinga tetapi telinganya kita tidak untuk mendengarkan kebesaran Allah, Allah nyatakan dalam surat itu, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Fadifillah, begitu kerasnya Allah Subhanahu wa taala ini tatkala kita memiliki hati, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, tapi tidak digunakan untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, korban ini adalah menyembelih sifat-sifat hewaniyah yang berada dalam diri kita. Qadifillah rahimakumullah. Hewan yang kita sembelih sesungguhnya bukan darah dan dagingnya yang akan sampai atau yang akan bermanfaat bagi kita, tetapi ketakwaannya lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa anad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayaqa'a minal ardh. Darah sembelihan kurban itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menetes ke tanah. Ini ikhwatifillah, ini ajib, luar biasa. Alangkah ruginya jika kita punya uang kemudian tidak berkorban. Darah yang dipotong dari leher hewan korban akan sampai ke Allah sebelum dia menetes ke bumi. Rasulullah menyampaikan, fatibu biha nafsa, maka lapangkanlah hatimu untuk melaksanakannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Apa saja yang kau infakkan, maka Allah akan mengembalikannya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, jikalau kita mengeluarkan harta untuk sesuatu yang Allah perintahkan, maka kita akan memperoleh dua keuntungan. Yang pertama, harta kita akan dikembalikan dengan yang lebih baik, dan di akhirat kita memperoleh pahala yang besar. Ikhwatifillah rahimakumullah. Andai kata hari ini kita punya uang, kemudian kita belikan korban, hewan korban, kemudian kita korban dengan hewan itu, sementara korban adalah perintah Allah, maka gak usah khawatir, uang itu akan dikembalikan oleh Allah dengan bentuk yang lebih baik, dan korban kita diterima di akhirat kelak
kita akan memperoleh pahala yang berlimpah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.